Bagaikan ketika kita masuk kecemplung ke dalam sumur, siapa yang akan kita teriak untuk minta tolong? Berteriak kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan kepadanya, itu pasti. Tapi jalannya bagaimana? Pasti setiap ada orang yang lewat kita panggilin. Jadi kita terkadang mengharapkan kepada seseorang, tapi ternyata orang yang kita harapkan itu tidak memberikan pertolongannya kepada kita, tetapi pertolongan itu Allah berikan datang lewat jalan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul itsari wal muasah. Qala Allah ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa qala ta'ala wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira ila akhir al-ayat. Al-hadits 564 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun fa arsala ila ba'di nisa'ihi faqalat walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma faqala man yudhifu hadha al-lailah faqala rajulun minal ansar ana ya Rasulullah fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin qala limra'atihi hal 'indaki shay qalat la illa qutu sibyani qala fa'allilihim bi syai'in wa idza aradu al-'asha fanawwimihim wa idza dakhala dhaifuna fa'atfi'is siraj wa arihi anna na'kul faqa'adu wa akala dhaifu wa bata tawiyain falamma asbaha ghada ala nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat kembali bermuwajahah, bersilaturahim atas taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang larangan berbuat pelit, dan sebelumnya kita telah menjelas tentang keutamaan sifat berbagi atau sifat dermawan. Sekarang bab yang selanjutnya adalah babul itsari wal muasah. Bab tentang itsar dan tentang muasah. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Itsar itu mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya. Dan ini sangat berat. Karena biasanya kita kalau mau berbagi, apabila kebutuhan kita telah tercukupi, maka selebihnya kita berikan kepada yang lainnya yang membutuhkan. Sedangkan itsar ini dia butuh, tapi karena ada yang lebih butuh darinya, dia bagikan yang dia butuhkan itu kepada yang lebih membutuhkannya. Itu itsar. Ini sifat yang sangat mulia sekali. Wal muasah, yaitu berbagi dengan hartanya dengan keluasan, untuk dicontoh dan diikuti juga oleh yang lainnya, dengan hal apapun begitu. Dia melakukan kebaikan untuk orang lain, dan itu yang lebih dia utamakan daripada untuk kepentingan pribadinya. Nah, kurang lebih hampir sama tentang makna itsar dan muasah. Intinya berbagi dan lebih mengutamakan orang lain yang dibaginya dari kepentingan pribadinya. Itu sangat luar biasa sekali untuk dilakukan oleh kita. Ya mungkin kalau sesekali mungkinlah kita berbuat gitu kan. Tapi kalau sampai tiap hari kayaknya berat. Karena berat maka pahalanya pun lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini menceritakan tentang hebatnya orang-orang Ansar, di mana mereka itu lebih mementingkan kepentingan saudaranya, yaitu kaum muhajirin yang berhijrah ke tempatnya, daripada kebutuhan pribadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang-orang Ansar ini lebih mendahulukan untuk kepentingan saudaranya, yaitu orang-orang muhajirin, ala anfusihim, daripada dirinya sendiri, ya.
Walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri membutuhkannya. Di mana ayat ini turun sebagai asbabun nuzul. Ayat ini turun setelah terjadinya kisah yang akan disebutkan di dalam hadis yang pertama yang akan kita sampaikan pada malam ini. Jadi ayat ini apa sih asbabun nuzulnya? Sampai orang Ansor ini, ayat ini menjelaskan ada orang-orang yang mengorbankan kebutuhan pribadinya untuk diberikan kepada yang lainnya. Siapa mereka dan bagaimana kisahnya, itu ada pada hadis yang pertama yang akan kita bacakan nanti. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka butuh. Ya, padahal mereka sendiri butuh. Contohlah, ada seseorang di mana dia membutuhkan jumlah uang untuk membayar kebutuhannya, apapun itu. Tapi pada suatu saat ada yang datang meminta tolong, dan dia sudah kebingungan mau minta tolong ke siapa lagi selain dia berharap dan datang kepada kita. Ya, intinya kalau minta pertolongan pasti kepada Allah, cuman caranya bagaimana? Ikhtiar kita seperti apa untuk mencari pertolongan itu? Pasti kan akan mencari-cari orang begitu. Kita bukan berarti mempersilahkan kemusyrikan, ya tidak. Bagaikan ketika kita masuk kecemplung ke dalam sumur, siapa yang akan kita teriak untuk minta tolong? Berteriak kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan kepadanya, itu pasti. Tapi jalannya bagaimana? Pasti setiap ada orang yang lewat kita begitu. Begitupun ketika kita kadang didatangi oleh anak kita, kemudian anak kita bilang, Pak minta duit untuk jajan atau semacamnya, apa yang kita katakan? Gih, minta ke uminya atau minta ke ibunya. Atau kebalikannya, ini anak datang ke ibunya, kemudian ibu bilang, gih minta ke bapaknya. Emang yang ngasih rizki bapak atau ibunya? Kan tidak. Hakikatnya yang memberikan rizki adalah Allah. Tapi bagaimana untuk ikhtiar kita mencapai apa yang akan Allah berikan kepada kita, yaitu seperti itu wasilahnya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, andaikan emang kita harus meminta tolong dengan seseorang, artinya kan dibolehkan. Ya, kita meminta tolong kepada seseorang dengan keyakinan kita bahwa segala pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita terpaksa untuk meminta tolong gitu ya kepada seseorang, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi pertolongan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan pertolongan dan melalui orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita datang kepada seseorang, kita tidak meyakini orang itu yang pasti akan menolong kita, karena yang kita yakini adalah Allah yang memberikan pertolongan kepada kita, tetapi entah lewat pintu yang mana. Ini salah satu pintu yang akan kita lakukan, salah satu pintu yang akan kita lakukan ikhtiar kita kepadanya. Sehingga kalau keyakinan kita seperti itu, andaikan dikasih, alhamdulillah, Allah telah mendatangkan pertolongan melalui perantara orang itu. Andaikan dikasih, dibantu, dikasih pinjaman, ya kan? Diberikan pertolongan. Alhamdulillah, Allah yang nolong kita. Allah yang membantu kita, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita melalui orang tersebut. Kita bersyukur, berterima kasih kepadanya, dan jangan lupa kita pun harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tidak dikasih, maka jangan kotor hati dengan orang itu. Maknanya apa jangan kotor hati? Jangan mengatakan dasar pelit, kaya-kaya kok nggak mau ngebantu, misalkan gitu. Lah jangan nyalahin dia. Ketika dia nggak mau ngasih ke kita bantuannya atas sesuatu yang kita butuhkan di waktu itu, jangan menyalahkannya tidak membantu kita, tetapi kita berkeyakinan bahwa Allah mungkin akan menolong saya, tetapi lewat jalan yang lain, tidak lewat dirimu, dan emang kamu pun tidak bersalah, kamu pun tidak mengapa, begitu ya. Kita tidak menyalahkan dirimu, kamu tidak bisa bantu, ya itu hakmu. Kita tetap berhusnudzon, dia bukan berarti pelit sama kita, tapi emang karena dia mempunyai banyak keperluan mungkin yang saat itu yang harus dia banyak lakukan. Jadi kita nggak suudzon, ya. Jazakumullah khair, engkau tidak bisa membantuku, tidak mengapa, karena yang aku yakini Allah lah sebaik-baiknya pemberi bantuan. Karena mungkin Allah akan berikan bantuannya kepada yang lain. Jadi kita terkadang mengharapkan kepada seseorang, tapi ternyata orang yang kita harapkan itu tidak memberikan pertolongannya kepada kita, tetapi pertolongan itu Allah berikan datang lewat jalan yang lain. Itu mungkin terjadi.